Selamat pagi, kami dari PR10. Nama saya Anggrina Sirait dengan NIM 1S25009 dengan PR saya. Nama saya Immanuel Mare dengan NIM 12S25058. Di sini saya akan membaca Tutor Choice Task Management System. Sistem manajemen tugas yang dibangun oleh Ucok dan Butet telah menjadi semakin canggih. Namun, mereka merasa belum puas dengan hasil karyanya karena masih terdapat kelemahan dalam aplikasi yang telah mereka bangun. Salah satu kelemahan yang ditemukan dalam aplikasi tersebut adalah ketidakmampuannya untuk mengupdate status tugas setelah tugas tersebut selesai dikerjakan dan disubmit. Oleh karena itu, Ucok dan Butet memutuskan untuk menambahkan fitur update. Update hanya akan dilakukan terhadap mata kuliah yang ingin diupdate. Pemilihan mata kuliah yang akan diupdate dilakukan berdasarkan kode mata kuliah yang dimasukkan. Sebelum beralih ke coding, Ucap berpikir bahwa menerapkan konsep fungsi pada pemrograman yang telah mereka bangun adalah solusi agar pemeliharaan program menjadi lebih mudah ke depannya seiring dengan banyaknya program yang telah mereka buat. Kebetulan, materi yang dibahas dalam perkuliahan minggu ini adalah fungsi, sehingga mereka memutuskan untuk menerapkannya. Dalam kasus ini, Anda diminta untuk membuat fitur update untuk status tugas mahasiswa. Namun, sebelum itu, terdapat beberapa perubahan pada inputan sebelumnya. Pada kasus kali ini, ada penambahan perintah tambahan di setiap tindakan yang dilakukan oleh program. Add task adalah perintah yang digunakan untuk menambahkan daftar tugas ke program. Perintah ini akan diikuti oleh input setiap atribut tugas. Update status adalah perintah yang akan digunakan untuk melakukan update dari status tugas. Perintah ini akan dilakukan oleh input kode mata kuliah yang statusnya akan diupdate oleh dan status baru dari tugas. Dilanjutkan dengan show assignment adalah perintah yang digunakan untuk menampilkan semua daftar tugas yang sebelumnya telah ditambahkan. Perlu diingat bahwa setiap status dari tugas sudah selesai, maka ketika akan menampilkan tugas tersebut, atribut deadline dan keterangan tidak perlu lagi ditampilkan. Kemudian, program akan menampilkan daftar tugas diurutkan berdasarkan prioritas. Paling besar, program akan terus menerima input dari pengguna. Karena program akan terus menerima input dan adanya fitur tambahan, yaitu update status, akan sangat baik jika setiap informasi tugas disimpan dalam sebuah array. Maksimum tugas yang dapat diterima oleh program adalah 10. Program akan berhenti menerima input ketika pengguna memberikan masukan terhadap deskripsi tugas, yaitu triple dash, atau sudah mencapai maksimum. Cara menghitung prioritas adalah prioritas sama dengan tingkat kesulitan dikali dengan 1,0 per hari hingga deadline. Berdasarkan prioritas, sistem akan memberikan rekomendasi tindakan kepada mahasiswa. Jika prioritas di atas 3, maka penting Anda harus mengerjakan tugas ini segera. Jika prioritas di antara 1,5 hingga 3, tugas ini memiliki prioritas menengah. Namun, jika prioritas di bawah 1,5, tugas ini relatif ringan. Namun, jangan tunda lebih lama. Nah, di bagian input output simulasinya, saya akan masuk ke sampel pertama. User akan menginput atas perintah untuk menambahkan list tugas. Nah, program ini akan membuat simulasi ATM sederhana yang dimana usernya ini akan menginput angka pemrograman lanjutan deadline evaluation 4 November 2025 pukul 15.00 WIB dan akan dilanjutkan hingga ke show assignment atau perintah menampilkan list tugas. Nah, outputnya ini adalah gabungan dari mereka semua. Di sini di akhiran dari inputan dari user ini ada triple dash yang dimana di situ tandanya user sudah selesai menginput. Programnya akan dilanjutkan dengan saya. Oke, di sini saya akan menjelaskan programnya. Di sini pertama-tama kita masuk ke dalam fungsi main, yaitu yang dimana di sini kita membuat deklarasi itu mendeklar sebuah variabel yang dimana itu kita setelah menentukan variabel itu adalah string, yang dimana itu kita menggunakan array.
Yang array itu kita buat array size 10, yang dimana isi dari declare-nya dulu string array deskripsi tugas, dosen, deadline, terus itu nim nama, status, mata kuliah, sama teks. Kemudian kita lanjutkan lagi mendeklarasi variabel selanjutnya, yang dimana itu kita membuat tipe data itu real. Di situ kita tentukan juga apanya yang menggunakan array, yang dimana array size-nya itu adalah 10. Kemudian kita meng-string task-nya, tugasnya. Kemudian itu kita mendeklarasi juga si i sama n, yaitu tipe data yang integer. Di sini kita tidak membuat array size. Kemudian ini kita sudah assign si n-nya itu kita mulai dari kita kasih nilai 0. Kemudian itu di sini kita memanggil misalnya fungsi apa? Kalau di sini kita akan memanggil si deskripsi tugasnya pada mata kuliah, dosen, deadline, nama, tingkat kesulitannya, hari deadline, status, prioritas, hingga teks. Kemudian ini kita membuat perulangan, di mana perulangan itu kita mulai dari mulai dari 0 sampai 9. Kan tadi di apa kan ada 10 perulangan, tapi karena dimulai dari 0, makanya 0 sampai ke 9. Nah, itu dia akan berlanjut ke inputan task, yang dimana kita akan dimana user akan menginput tasknya, yang dimana itu nanti berisi add task, update task, sama assessment. Terus itu ada si triple dash, yang dimana program itu berhenti. Kemudian itu ketika ketika si task ini sama dengan add task, dia akan masuk ke kondisi benar, yang dimana si n yang tadi kita sudah assign itu akan berisi si task ini, di mana itu deskripsi tugas, di mana kita akan mengisi deskripsi tugas pada mata kuliah, di situ mata kuliah, dosen, deadline, nama, kesulitan, hari hingga deadline, status, prioritas, dan sama si i dan n tadi. Kemudian itu ketika dia bernilai salah, ketika dia tidak otak, dan dia akan berlanjut ke branching yang kedua, yang dimana si task ini ketika sama dengan update status dan yang benar, dia akan memanggil si kode mata kuliah, status, sama si n tadi. Terus dia si yang iya tadi itu akan dikurangi 1. Kemudian itu dilanjutkan lagi ketika dia menilai, dia lanjutkan lagi ke assessment, di mana ketika menilai benar, dia si i-nya itu akan dikurang 1. Kemudian itu ketika dia misalnya yang tadi kita input si taksnya ini triple dash, dia akan membentuk program si i sama 10. Kemudian itu ketika dia selesai, dia akan lanjut ke pemanggilan kedua, di mana kita akan memanggil si scanning deskripsi tugasnya, body mata kuliah, dosen, deadline, nama, tingkat kesulitan, hari hingga deadline, status, prioritas, teks, i sama n. Kemudian itu kita akan memanggil output dari si yang tadi kita sudah sebutkan. Kemudian itu kita akan masuk ke fungsi si task. Di sini di fungsi ini yang sudah kita declare di program mainnya, di mana ini kita sudah menentukan function name itu adalah add. Terus ini kita sudah menentukan parameter dari si function ini, yang dimana si parameter ini sama seperti yang kita sudah deklarasi di fungsi sebelumnya, yang dimana si range tipe datanya kita tentukan string, terus itu untuk return variable itu kita tentukan integer. Kemudian itu isi dari parameternya itu adalah deskripsi tugas, kode mata kuliah sama dosen. Kemudian itu kita membuat inputan, di mana user akan menginput dari setiap masing-masing yang variabel tersebut. Di mana kita akan menginput si deskripsi tugas, yaitu yang si array-nya, terus itu kita input kode mata kuliahnya, terus itu kita akan menginput mata kuliahnya, menginput nama dosennya, menginput deadline-nya, menginput namanya, terus itu tingkat kesulitan, deadline-nya, sama statusnya apa setelah sudah selesai atau belum. Kemudian itu di sini kita akan meng-assign di mana ini ada tugas, di mana prioritas itu kita yang sesuai dengan peraturan di soal, tingkat kesulitan dikalikan 1,0 hari deadline. Si apanya ini memang dari CI. Di situ kita akan merancing si prioritas itu. Ketika si prioritas itu adalah lebih besar daripada tidak, dia akan masuk ke dalam proses benar, yang dimana itu si teksnya itu kita
pesan penting dan itu Anda harus mengerjakan tugas ini segera sesuai dengan perintah soal. Ketika dia salah dan ketika si prestasinya ini lebih kecil atau sama dengan 3 dan si prestasinya ini lebih lebih sama dengan 1,5, si apanya ini si taksnya ini yang tas ke selanjutnya dia akan memiliki prioritas yang menengah. Dia akan kita akan tugas memiliki prioritas menengah. Kemudian itu ketika dia bermasalah, kita lanjut lagi ke prinsip yang ketiga, yang dimana ketika prioritas itu lebih kecil dari 5, yang, yang dimana ketika benar-benar tugas ini relatif ringan, namun jangan ditunda terlalu lama. Ketika dia bersalah, dia akan berhenti. Kemudian itu dari yang siap program yang kita buat ini, si N-nya itu kan kita assign kan, terus ketika dia kita yang pertama kan dia akan ditambah satu. Kemudian itu kita akan mengembalikan si apa ini si kerjanya, kita akan panggil kembali si kita return kerjaannya. Kemudian itu kita akan melanjutkan ke function kedua yaitu ke spending, yang dimana ini kita sudah menentukan juga sama seperti tadi. Kemudian itu kita akan mengintegrasikan si H, itu kita sering di deskripsi tugas ini pada mata kuliah, dosen, deadline, nama, status, mata kuliah sama si teks. Yang dimana si kita lanjutkan juga ke tingkat kesulitannya, prioritas hingga apa hari deadline-nya. Di situ kita menggunakan perulangan for, yang dimana variabel itu kita mulai dari variabel ini kita mulai dari 0 hingga si n kurang 1. Kenapa yang dikurang 1? Karena kan setiap kita menjemput yang 4 tadi, deskripsi itu dikurang 1. Kemudian itu kita akan melanjutkan ke perulangan for juga, yang dimana si n ini yang dimana si n ini kita akan tambah 1, kemudian si i nya kita tambah 1, kemudian si n nya kita kurang 1. Kemudian itu kita akan lanjutkan lagi ke bensingan umumnya, yang dimana ketika si prioritas yang kita sudah input tadi itu lebih lebih apa lebih kecil daripada prioritas si H, benar-benar kita akan meng-assign si deskripsi tugasnya itu. Yang dimana deskripsi tugasnya itu kita assign si deskripsi tugas H. Kemudian kita lakukan lagi sama seperti yang sebelumnya, di mana ketika dia deskripsi tugasnya itu si H, maka aslinya deskripsi tugas si I tadi. Kemudian itu kita lanjutkan seperti sebelumnya, di mana ketika si ini tuh akan si tugas. Kemudian kita akan kita selesai si pada mata kuliah dan keluarnya itu adalah si pada mata kuliah si H. Kemudian juga sama seperti sebelumnya, ketika kita selesai si kode mata kuliah H, dia akan keluar kode mata kuliah I. Ketika kita selesai kode mata kuliah I, dia akan keluar kode mata kuliah sama seperti sebelumnya. Prosesnya akan berulang-ulang sampai ketika kita sudah menginputnya, ketika kita sudah menginputnya. Di situ, di sini akan kembali lagi, prosesnya akan kembali lagi terus menerus ketika sebelum kita mengasih perintah triple dash. Kemudian kita akan lanjut ke proses function ketiga, yang mana ini kita akan menginisialisasi. Sama seperti sebelumnya, di sini kita menentukan function yang inisialisasi, terus parameternya itu kita tentukan string array, di mana itu isinya ada sesi tugas, dari mata kuliah hingga dosen. Kemudian itu sini kita membuat return type-nya. Kita hanya membuat si apa namanya parameternya aja. Kemudian ini kita tentukan deklarasi si A-nya, ya, di mana si A-nya itu setiap tugas yang tadi kita sudah masukkan. Di mana si A ini kita mulai dari 0 hingga 9. Di sini kita akan menginput si yang pertama, si yang 0. Yang si 0 itu si tugas yang si 0. Kemudian di sini kita akan masukkan string, di mana yang itu nanti tugasnya, judul tugasnya tersebut. Akan menginput kode mata kuliah yang kenal juga, yang dimana di sini itu adalah kode mata kuliahnya, string kode mata kuliahnya. Kemudian itu kita akan mengesain juga si mata kuliah ini akan berisi si apa mata kuliah tersebut. Dan itu kita tentukan si string juga yang tadi. Dan itu si dosen yang nol tadi juga kita buat sama seperti sebelumnya. Kemudian si deadline juga kita buat sama seperti sebelumnya, di mana si deadline nol ini kita isi ke berapa yang ditentukan dalam tersebut. Kemudian nama dari yang si pembuat tugas itu, yang dimana kita mau beri nama juga, yang berisi string juga. Kemudian kita kesulitannya, kemudian si apa namanya
si tingkat 0 ini kan sama dengan 0. Kemudian itu si hari deadline-nya itu si 0 tadi kan karena kita sudah selesai berarti dia akan bertambah-tambah. Dia akan bertambah gitu kan. Terus itu si statusnya ini kita buat juga saja statusnya belum selesai atau sudah selesai. Sini kita buat prioritasnya juga apakah dia prioritas penting atau tidak. Kemudian di sini akan keluar dari si prioritas tersebut. Kemudian itu kita akan membuat update statusnya, yang dimana si update statusnya ini kita buat parameternya itu si kode mata kuliah, status sama si N itu. Kemudian si data type tidak ada. Terus itu kita mendeklarasi si kodenya sama si statusnya. Sama di status. Ya, coba. Sama di statusnya. Itu kita mengerjakan si hanya ini, kemudian kita si user akan menginput kodenya. Terus itu si hanya ini kita akan menjadi nol. Terus dia kita nol ketika kita nambah ketika si kita sudah menginput kodenya itu si hanya itu dia akan berupa satu. Kita input satu dia akan diberikan satu kan. Dia akan berlanjut ke functionnya, ke branchingnya, ke branchingnya di mana ketika kodenya itu sama dengan kode mata kuliah H, dia dia akan meminta untuk menginput statusnya. Jadi mana ketika kita menginput statusnya itu belum selesai, dia akan mengeluarkan apa namanya inputan dari status itu. Kemudian itu kita akan masuk ke output yang dimana output ini adalah semua keluaran dari yang kita input tadi. Di sini adalah pekerjaannya, di mana ketika di mana yang nama function itu output, terus parameter saya adalah deskripsi tugas, pada mata kuliah saya tinggal dosen. Kemudian kita akan mendeklarasi CI, terus itu CI kita mulai dari nol, baru kita kurang CN yang berkurang kita kurangi satu. Kemudian kita akan melanjutkan lagi ke selanjutnya di mana kita membuat brancingan ketika si status I nya itu sama dengan selesai, dia akan membuat keluaran di mana prioritas. Nah, di sini kita kan tuh fix prioritas I kali dua yang dimana sesuai dengan ketentuan tadi dia akan mengeluarkan si hasil data tersebut. Kemudian itu dia akan berlanjut lagi ke part selanjutnya di mana si output deskripsi tugas dan si dan file pada mata kuliah dia akan melanjutkan semua yang apa yang kita input tadi. Dia akan keluar dari mata kuliah, dosen, nama hingga statusnya. Yang dimana itu akan di file akan dari apa? Dia akan satu keluaran itu. Kemudian itu ketika dia tidak selesai, status ini belum selesai, dia akan keluar di prioritas to fix prioritas si kalikan si dua ini. Kemudian sama seperti sebelumnya dia akan mengeluarkan hasil yang sudah kita input tadi. Kemudian itu kami akan mencoba menjalankan program kami. Di sini di contoh pertama, kan di sini kita akan menginput si apa? Kita harusnya itu si deskripsinya. Di sini bentar. Di sini kita akan menginput di apanya? Buat program untuk simulasi ada sederhana. Ini kami akan melanjutkan apa perbandingan dari program kami. Yang dimana yang pertama itu kita akan menginput si deskripsi tugas, yang itu dimana si array itu si nol. Kita akan masukkan si deskripsi tugas itu adalah buat program untuk simulasi atm sederhana.
Kemudian kita akan masuk pada mata kuliahnya, di mana kode mata kuliahnya itu adalah si yang ini. Itu sudah ditentukan 12S 1263. Kemudian kita akan masukkan mata kuliahnya itu adalah kita akan mengisikan kode mata kuliah itu langsung akan melanjutkan. Kemudian dosennya adalah Dr. Emily Watson. Kemudian ini adalah si deadline itu. Kemudian di apa ini nama tadi ya. Oke. Kemudian tingkat kesulitannya itu adalah 5. Terus yang nggak deadline itu 3. Kemudian status tugasnya itu adalah belum selesai. Makan. Kalian cepat gak makan? Video ini ya. Deskripsi tugas kedua, dari mana deskripsi tugas kedua itu kita buat program apa nih? Buat program face recognition. Baik. Ini kan udah masuk ke si array kedua. Tapi si apa ini kita buat satu kan si array itu. Kita akan program mata kuliahnya. Terus itu kita akan memasukkan mata kuliahnya itu mata kuliah kecerdasan buatan. Kemudian dokter pengampunnya itu si dokter Samuel. Terus hari apa? Waktu pengumpulan itu 10 November. Kemudian ini namanya, ini nama tugasnya. Allah. Oke. Silakan format tugasnya itu kita buat di double dulu. Kemudian itu di ceritanya kita beri terima. Terus hari nggak jalannya 1. Statusnya itu belum selesai. Kemudian kita akan membuat apa nih di apanya ini yang udah kita perintah tadi, kita buat update satu-satu, di mana kita kan sudah membuat semuanya apa namanya sudah membuat apanya itu, di mana kita ketika sudah menyelesaikan semuanya itu kan di sini kita menginput triple dash, di mana keluarnya ini adalah si yang ini si prioritas 5 itu kecerdasan mana guys, jelas buatan, terus Dr. Samuel, kemudian si yang 1,67 hingga plus menengah. Kemudian kita akan bagikan ke program kedua, ke example kedua. Alah, buang cok. Oh, enggak. Kenapa? Kita ke example kedua di mana si deskripsi tugasnya itu adalah si advisor sampai problem ini. Kemudian kode mata kuliahnya
Kemudian itu apa mata kuliahnya. Kemudian itu dokter Sam si dosen pengampu. Kemudian itu si waktu pengumpulannya. Kemudian itu format format untuk apa namanya nama tadi. Kemudian itu tingkat kesulitannya adalah 8. Kemudian hari nilainya 4. Status apanya belum selesai. Kemudian itu kita akan masukkan si apa namanya si deskripsi tugas yang kedua yaitu si physical storage system. Kemudian masukkan kode mata kuliahnya. Kemudian itu kita masukkan mata kuliahnya. Kemudian itu si dokter Tony-nya. Terus untuk dosen pengampu. Kemudian untuk waktu pengumpulannya. Kemudian itu untuk link namanya, link nama penyimpanannya, format penugasannya. Kemudian itu kita menginput tingkat kesulitan itu 6 untuk 2 hari hingga deadline. Kemudian statusnya itu belum selesai. Belum selesai. Apa lagi? Belum selesai. Kemudian itu kita isi apa ini update tab status. Terus kita akan masukkan siapa ini. Kemudian kita masuk ke sini. Sama-sama. Ini kok double ya? Bentar. Double ya? Oke. Halo, halo. Siapa suara dulu? Oke, suara. Betul. Kenapa nih? Selamat malam ya, videonya selesai. Sabar. Ulang lagi, bos. Sabar, bos. Apa? Sabar. Udah sekali lah contohnya. Bentar. Kenapa bisa? Ah, Sabar. transparan lagi ya sih. Itu merawang kali. Satu lah contohnya emang. Tapi ada lapisnya kok. Tangannya tangannya. Udah 20 menit lebih lah Mama. Kau berarti udah 30 menit Immanuel. Tahu, 35 ratus. Lama kali kami. Jaga besar, bos. Cuma saya ya. Potong aja nanti ya. Apa? Jangan ya. Balikan baju. Bagus. Baju. Yang pas nyawa ini. Nanti Masuk ada di sini. lapisan tangannya. Jelas ngomong. Mas kali di sini ya. Capek. Betul. Kami. Hapus lagi tadi mah. Dulu. Gak bisa pakai begini.
Karena ini tangannya salah. Iya, Kak Dasma. Duh, Mak. Ini pada Cok. Bajuku di kamar ya, kan si Hana. Udah. Sampai yang mana dia? Untung tua. Kamar berapa tadi? Alah, pantas salah masukkan aku. Telepon aja dulu. Ah, udah. Bentar ya, Kenapa? bentar ya. Bentar aja lah, Hah? jangan berapa. Hah? Jangan, sabar. Yang pertama udah jalan kan? Aku balikan Pertama aja. sudah, Ya udah, example 1 aja. udah lah ya. Udah itu aja. Langsung lanjut aja ke pembuktian. Ya, oke. Kalian ngomong lah, pembuktiannya. Nah, kalian ngomong. Baik kali. Oke, aku bisa ngomong. Ini di sini kami sudah ngelek aku emang. Di sini kami sudah apa? Ini kami sudah mengupload tugas kami ke GitHub dan di mana siswa itu adalah hijau atau gadingnya Ya, adalah hijau. Berhasil. terkait. Di sini kami sudah menguploadnya ke GitHub dan di sini sudah terlihat bahwa programnya itu berhasil, Pak. Soalnya situ sudah hijau. Baik, sekian dari penjelasan ke-10. Memang jika ada salah kata, semoga video ini bermanfaat. Sekian dan terima kasih. Terima kasih.